Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala dalam kasih dan anugerah Allah. Senang sekali saya Letnan Jeffrey Manansang dapat menjumpai Anda dalam program Oasis Fajar pagi ini. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami siap lagi untuk menjalani segala aktivitas dan juga pekerjaan kami. Namun kami memohon sebelum kami memulai segala sesuatunya, Allah berkenanlah berbicara kepada kami, supaya kehidupan kami senantiasa diterangi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara kepada para pendengar semua. Hamba mohon juga supaya hikmat Tuhan yang akan menguasai hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin, amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah berada di bulan Februari. Dan kalau kita memperhatikan, bulan Februari ini selalu dikaitkan dengan yang namanya Hari Kasih Sayang. Sebuah hari di mana semua orang merayakan Hari Kasih Sayang. Nah, tepatnya kalau kita melihat tanggal 14 Februari, beberapa hari yang lalu, itu merupakan satu hari yang disebut Hari Valentine. Nah, kalau saudara-saudara jalan-jalan ke supermarket atau ke tempat-tempat perbelanjaan, maka Anda akan lihat bahwa yang ada di etalase paling depan toko itu adalah coklat. Nah, saudara-saudara, dunia menggambarkan coklat, cinta, sebagaimana coklat. Cinta sebagai hal yang manis. Maka sangat identik kalau Valentine itu selalu diwarnai dengan pemberian coklat. Tetapi saudara-saudara, saya ingin kita melupakan konsep umum itu, dan kita beralih kepada makna yang lebih alkitabiah daripada kasih sayang itu. Nah, dalam kalender gerejawi, saat-saat yang sedang saudara dan saya jalani ini dapat dikategorikan dalam minggu-minggu Prapaskah, di mana setiap orang Kristen sebenarnya mempersiapkan diri untuk memasuki peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca sejarah-sejarah gereja, maka simbol yang digunakan untuk minggu Prapaskah ini adalah gambar ikan. Kenapa harus gambar ikan? Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, ikan itu dituliskan atau disebut dengan kata iktus. Nah, iktus ini sendiri dipakai sebagai singkatan, di mana dia berarti kepanjangan dari iktus itu adalah Yesus Kristus Theousoter, atau yang berarti Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Nah, dalam beberapa tradisi gereja, minggu-minggu seperti ini sering diisi dengan puasa, sering juga diisi dengan sakramen-sakramen atau perjamuan kudus. Nah, ada dua keadaan yang saya sudah gambarkan di atas. Yang pertama, Valentine. Yang kedua, minggu-minggu Prapaskah. Maka saya rasa sangat tepat kalau pagi ini kita akan berbicara mengenai cinta sejati. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya pagi ini saya ingin memberi judul renungan kita, Kekasih Sejati. Kekasih sejati. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Kidung Agung 7. Kidung Agung 7 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Kidung Agung 7 ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi sahabat Cakrawala, saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Itu berarti Anda akan mendapat seri berikutnya di esok hari. Maka saya hanya akan membaca untuk hari pertama ini Kidung Agung 7 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kidung Agung 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kenikmatan cinta. Demikian firman Tuhan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju.
Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, Kitab Kidung Agung adalah kitab yang tergolong dalam kitab sastra. Dan kalau saudara perhatikan bahwa pada urutannya sebenarnya kitab Kidung Agung ini menempati posisi paling atas dalam nilai sastra Alkitab. Saya ulang, Kidung Agung ini menempati posisi paling atas dalam nilai sastra Alkitab. Nah, tetapi dengan kesan agak porno, maka saudara-saudara saya rasa bahwa kitab Kidung Agung ini sangat sedikit mendapat porsi dalam khotbah di mimbar gereja. Nah, sebagian penafsir Alkitab memakai tafsiran alegoris untuk menafsirkan kitab ini. Nah, para teolog menganggap bahwa kitab Kidung Agung ini sebenarnya adalah sebuah gambaran hubungan kasih mesra antara Kristus dan gereja. Nah, sehingga saudara-saudara saya sedikit banyak juga akan memakai penafsiran yang seperti itu. Saya menyimpulkan bahwa kitab Kidung Agung ini secara keseluruhan dia berbicara mengenai kasih sejati antara Kristus yang disebut mempelai laki-laki sorga dan jemaat atau gereja yang disebut dengan mempelai wanita sorga. Nah, pada minggu-minggu Prapaskah ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua pendengar setia Radio Cakrawala untuk kita merenungkan cinta sejati yang sesungguhnya tidak pernah pudar, yang sesungguhnya tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu cintanya Yesus mempelai laki-laki sorga. Nah, saudara-saudara, ide utama yang ingin saya diskusikan pagi ini bagi saudara-saudara, bahwa dalam perenungan cinta di masa Prapaskah ini, saya ingin kita memikirkan kebenaran kekal ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya yang sejati bagi saudara dan saya. Sekarang giliran saudara dan saya untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Allah? Sebab saudara-saudara kita yang paham dengan cinta, cinta itu pasti selalu dibuktikan. Baik itu cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua. Kita pasti punya cara untuk membuktikannya. Sebab kalau hanya di mulut saudara-saudara tidak bisa dibilang cinta. Nah, pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu hal. Seperti tadi saya katakan bahwa kita akan belajar untuk 3 seri khotbah ini. Hal yang pertama, bagaimana saudara dan saya membuktikan cinta kita kepada Allah. Mari kita lihat ayat ke-10 dari Kidung Agung 7. Ayat ke-10 bilang begini. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Hal yang pertama saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah. Yang pertama, marilah kita menjadi pribadi yang menggairahkan Allah. Marilah kita menjadi pribadi yang menggairahkan Allah. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ayat yang baru saja kita baca tadi merupakan sebuah jawaban penting yang diucapkan oleh gadis sulam. Kalau kita baca dari awal, kita akan temukan sejarahnya. Ada seorang gadis sulam, ada raja dan ada pacarnya. Nah, respon untuk meresponi, jawaban untuk meresponi kekaguman dari kekasihnya. Kalau saudara lihat dari ayat 6, tadi kekasihnya bilang, betapa cantik engkau, sosok tubuhmu seperti pohon kurma, aku ingin memanjat pohon kurma, kata-katamu manis bagai anggur. Kekasihnya mencoba menggambarkan wanita ini. Dan dalam ayat 10 ini, gadis ini merespon kekaguman pria. Dan dia bilang, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saya coba membandingkan dalam versi lain. Dalam versi terjemahan NIV, Alkitab NIV menuliskan ayat ini demikian. I am my beloved's, and his desire is toward me. Aku milik kekasihku, kerinduannya tertuju ke arahku. Saudara-saudara, menarik untuk kita melihat bahwa dalam meresponi kekaguman sang mempelai laki-laki, gadis ini memberi sebuah label bahwa dirinya adalah kepunyaan kekasihnya. Dan seharusnya dia menjadi pribadi yang membuat kerinduan kekasihnya itu tertuju kepadanya. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya kalimat ini mengandung sebuah korelasi timbal balik. Saya punyanya dia dan dia punyanya saya. Saudara-saudara, ini menarik.
Sebab kita bisa melihat ada sebuah koneksi cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita menafsirkan bagian ini dalam gambaran tentang Kristus dan umatnya, maka sesungguhnya umat yang percaya kepada Yesus, mempelai wanita sorga, saudara dan saya, kita adalah miliknya. Dan Kristus selalu bergairah kepada umat-umat kepunyaannya. Catat ini baik-baik. Kalau kita adalah milik Allah, maka Allah akan selalu bergairah kepada kita. Saudara-saudara, kata gairah dalam Kamus Besar Bangsa Indonesia diartikan sebagai keinginan yang kuat, sebuah keinginan yang kuat. Nah, maka kita bisa melihat kenapa Kristus harus menyerahkan dirinya di salib. Kenapa Kristus harus bergumul di Taman Getsemani, saudara-saudara? Karena dia punya keinginan yang kuat bagi manusia. Itu sebabnya salib membuktikan hal itu. Selain diartikan sebagai keinginan, kata gairah juga diartikan sebagai kegembiraan, saudara-saudara. Maka kalau kita lihat ayat ini dalam terjemahan kegembiraan, maka ayat ini mau bicara begini: kepunyaan kekasihku aku, kegembiraannya itu tertuju kalau lihat saya. Kalau kita terjemahkan lagi ke bahasa yang paling sederhana, bahwa saya ini milik Allah. Harusnya Allah gembira melihat saya. Nah, saudara-saudara, ini berkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah dengan karya salib Kristus yang sudah dibuktikan bagi hidup kita, apakah saudara-saudara dan saya menjadi orang yang menggairahkan Allah? Apakah kita menjadi orang yang menggembirakan Allah? Apakah kita menjadi orang-orang yang membahagiakan Allah? Atau sebaliknya, saudara-saudara? Nah, apa aplikasinya bagi kita? Dunia ini dan juga iblis itu terus mencoba untuk merampas hati umat Tuhan. Dengan kondisi-kondisi yang menggiurkan, iblis mencoba memisahkan kehidupan kita dengan Kristus. Dengan tantangan-tantangan yang diperhadapkan, iblis mencoba merusak konsep kita tentang Allah yang besar. Dengan banyaknya pergumulan yang saudara dan saya hadapi, iblis mencoba, saudara-saudara, dunia mencoba untuk mengacaukan iman kita. Bahkan kalau kita lihat dengan adanya virus corona ini, saudara-saudara, kita mungkin bertanya, virus corona ini kecil. Lalu kenapa Allah kita yang besar seolah-olah tidak bertindak? Kenapa ada gereja-gereja yang harus tutup? Kenapa ada umat-umat Tuhan, pendeta yang melayani Tuhan kena corona dan mati? Bagaimana mungkin Allah yang berkuasa itu dikalahkan oleh virus yang ukurannya hanya 0,10 mikrometer ini? Saudara-saudara, coba lihat bahwa akhir zaman ini iblis dan dunia mencoba mengubah fokus kita, sehingga fakta demi fakta membuktikan hal ini, bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen yang menjadi pribadi yang tidak lagi membuat Allah bergembira, menjadi pribadi yang tidak lagi membuat Allah bergairah untuk lihat kita. Bagaimana mungkin Allah bisa bergembira lihat kita, sedangkan kita dengan senyum bahagia kita jatuhkan orang lain? Bagaimana mungkin Allah bergairah kepada kita kalau dalam perjalanan kehidupan kita, percaya kita kepada Tuhan setengah-setengah? Saudara, perjalanan percaya ini bukan perjalanan yang mudah. Ini perjalanan yang sulit. Apalagi kita harus diperhadapkan dengan fakta. Saudara ingat pasti bagaimana waktu Yesus dan murid-muridnya naik perahu, mereka ada di tengah-tengah gelombang yang besar, saudara-saudara, dan kemudian murid-murid bilang, "Guru, tolonglah kita binasa." Sedang berjalan dengan Yesus, sedang juga ada gelombang. Tetapi manusia selalu seperti murid-murid. Yang dilihat bukan Yesus yang dekat, tetapi gelombang yang besar di depan mata. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Bagaimana mungkin Allah bisa bergairah kepada kita, bisa bergairah tolong kita, bisa mau menolong kita kalau percaya setengah-setengah? Jangankan saudara sebagai umat Tuhan, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan pun ketika diperhadapkan dengan kasus demi kasus, tantangan demi tantangan, bisa jadi percayanya mulai goyah. Banyak hal seperti ini, saudara-saudara, terjadi.
Banyak sekali. Petrus diperhadapkan dengan tantangan, percayanya goyah, saudara-saudara. Elia, nabi yang luar biasa, diperhadapkan dengan tantangan, imannya goyah. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini ajar kita, kalau kita mau supaya Allah bergairah memberkati kita, kalau kita mau supaya Allah bergairah menyembuhkan kita, kalau kita mau supaya Allah bergairah tolong kita, maka jangan percayanya setengah. Bagaimana mungkin Allah bergairah dengan kita? Bergairah untuk memberkati rumah tangga kita, sedangkan banyak pasangan rumah tangga Kristen tidak lagi menjaga kesetiaannya kepada pasangan. Bagaimana mungkin Allah bergairah kepada kita kalau mempersembahkan 10% perpuluhan saja masih belum jujur, saudara-saudara? Bagaimana mungkin Allah bergembira sama kita kalau di keluarga, di gereja, di kampung, di lingkungan kita, kita menjadi orang yang tidak disenangi? Kehadiran kita justru menjadi gangguan. Ingat hal penting ini, saudara-saudara. Waktu kita menjadi umat kepunyaan Allah, maka seharusnya hidup kita itu membanggakan hati Allah. Ketika Allah bangga pada kita, sesama kita pasti diberkati. Nah, saudara-saudara, mari saya mengajak kita, pikirkan hidup kita. Apakah hari ini saya membanggakan hati Allah atau tidak? Banggakah Allah kepada saya kalau saya selingkuh? Tidak mungkin. Banggakah Allah kepada saya kalau saya korupsi? Tidak mungkin. Banggakah Allah kepada saya kalau saya dendam? Tidak mungkin, saudara-saudara. Mari sebagai umat Allah, di akhir zaman ini, mari kita fokuskan pikiran, hidup, hati kita untuk jadi pribadi yang membanggakan Allah. Untuk jadi pribadi yang membuat Allah bergairah memberkati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita tidak pernah terbatas. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang berkuasa. Itu betul. Hanya saja kadang-kadang saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang tidak membanggakan hati Allah. Kadang-kadang saya berpikir Allah itu seperti seorang bapa. Saya punya orang tua, punya ayah. Dan kadang-kadang dia marah. Bisa marah kepada, saya bersaudara 4 orang, saudara-saudara. Bisa marah kepada kami berempat, bisa, saudara-saudara. Tetapi biasanya secara tidak sadar sebagai anak, kami juga kadang-kadang sadar. Siapa anak yang baru saja buat salah, pasti perhatiannya beda. Pasti jajannya beda, saudara-saudara. Siapa anak yang paling kecil, yang paling disayang, pasti berbeda perlakuannya. Artinya saya mau bilang Allah itu bukan seperti papa saya, bukan. Tetapi kadang-kadang kita harus berpikir seperti ini. Jangan kita minta, padahal kita jadi orang yang tidak membanggakan Allah. Jangan kita minta ini, minta itu, minta segala sesuatu, tapi kita menjadi orang yang tidak menggairahkan Allah. Pagi ini, dalam perenungan mengenai salib Kristus, sebelum nanti kita memasuki masa-masa Minggu Sengsara, Jumat Agung, mari kita lihat Yesus memiliki keinginan yang kuat untuk mencintai kita. Maka orang-orang yang mencintai Tuhan harusnya adalah pribadi yang membanggakan Allah, yang menggairahkan Allah. Keluarga-keluarga Kristen harusnya adalah keluarga yang membanggakan Allah. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang menggairahkan Allah. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Allah. Sebab dengan membanggakan Allah, kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Sebuah pelajaran yang sederhana, tetapi begitu dalam menegur kami bahwa hidup kami ini, bahwa percaya kami ini, bahwa relasi kami dengan orang lain harusnya menjadi satu poin yang membanggakan hati Allah. Seharusnya menjadi sesuatu yang menggairahkan Allah. Ampuni kami Tuhan kalau dalam perjalanan kami menjadi orang-orang yang tidak membanggakan Allah. Allah tidak bergairah lihat hidup kami. Allah tidak bergairah lihat cara bicara kami. Allah tidak bangga lihat status-status buruk kami di Facebook. Allah tidak bangga lihat kami bergosip. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang hamba-Mu sampaikan, ini menjadi sebuah titik balik bagi kami.
bahwa untuk membuktikan cinta kami kepada Kristus yang mencintai kami dituntut untuk jadi pribadi yang membanggakan Allah. Sehingga benarlah firman-Mu itu, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua sahabat Cakrawala hari ini. Kehidupan kami akan kami jalani Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak semakin mudah, semakin sulit. Tetapi Tuhan Yesus, sungguh kami bersama-sama dengan Engkau. Mungkin ada sahabat Cakrawala di luar sana yang sedang mengalami sakit. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Ketika hamba-Mu berdoa, Tuhan akan berikan kekuatan. Hamba juga berdoa bagi semua sahabat Cakrawala yang akan melakukan pekerjaan hari ini. Baik mereka akan bekerja di kantor, atau kami yang akan bekerja melalui sistem daring. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, kami tahu bahwa pandemi ini juga berpengaruh besar terhadap penghidupan ekonomi jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Olehnya Tuhan, tolonglah sehingga hari ini kami semua boleh bekerja. Umat-umat Tuhan dapat makan, umat-umat Tuhan dapat kehidupan, sehingga kami terus menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi semua acara-acara yang akan dilangsungkan sepanjang hari ini di radio ini. Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa kehadiran radio ini adalah untuk menjadi berkat bagi para pendengar. Maka hamba berdoa pagi ini untuk semua penyiar, untuk semua program-program yang akan kami sajikan, bahkan untuk semua pendengar, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun latar belakang mereka, hamba mohon diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami hari ini untuk menjadi pribadi yang membanggakan hati Allah. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami yang kami bawa dengan penuh percaya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mencintai kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami. Kita akan berjumpa lagi di hari esok dalam kelanjutan khotbah ini. Dari Maluku nomor 20, Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.